Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun berada teman-teman mahasiswa. Terutama teman-teman mahasiswa pembelajar marketing. Kita akan lanjutkan kembali belajar kita masih di mata kuliah perilaku konsumen. Dan pada kali ini, pada pertemuan yang ke-10 sekaligus materi yang ke-10, kita akan kembali membicarakan tentang perilaku-perilaku konsumen, terutama ketika melakukan reaksi ya atas strategi-strategi marketing yang dilakukan oleh para pemasar. Baik itu reaksi dari penetapan harga, baik itu reaksi dari penetapan produk, baik itu reaksi dari strategi promosi yang digunakan, atau reaksi dari saluran distribusi yang dipakai. Atau bahkan nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana reaksi terhadap servis atau pelayanan, reaksi terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan dari pemasar, dari perusahaan kepada konsumen. Dan pada pertemuan yang ke-10, pada materi yang ke-10 kita akan membahas tentang keluhan pelanggan. Ya, bagaimana nanti seorang pemasar itu harus pertama melakukan identifikasi terhadap keluhan-keluhan pelanggan. Yang kedua, bagaimana pemasar juga harus bisa mengerti dan memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan pelanggan itu memberikan keluhannya. Dan nanti juga akan kita sampaikan sebetulnya keluhan itu bukan segala sesuatu yang merugikan bagi perusahaan. Bisa saja di satu sisi keluhan yang disampaikan, keluhan yang diberikan dari konsumen kepada pelanggan itu merupakan keuntungan dari perusahaan. Nanti akan kita bahas kenapa demikian. Nah, kemudian nanti juga akan kita sampaikan sebetulnya keluhan itu muncul dari mana, atau akan kita bicarakan sebetulnya apa sih yang menyebabkan konsumen atau bahkan pelanggan itu menyampaikan keluhannya kepada pemasar. Satu hal yang nanti akan kita bahas mungkin secara lebih mendalam, ya kan, sumber dari munculnya keluhan itu kan adalah dari adanya ekspektasi atau adanya harapan. Nah, yang menarik nanti akan kita bahas harapan itu muncul dari mana. Karena kan nggak mungkin harapan itu tiba-tiba muncul di benaknya konsumen, ya kan. Jadi harapan-harapan muncul dari mana nanti akan kita bahas, sehingga bagaimana itu nanti akan bisa memicu munculnya keluhan-keluhan yang akan disampaikan dari konsumen kepada perusahaan atau kepada pemasar. Nah, kemudian nanti juga akan kita sampaikan terkait atau mengenai bagaimana sikap dari pemasar, sikap dari perusahaan ketika menghadapi keluhan-keluhan dari konsumen itu. Dan mestinya yang terakhir nanti juga akan kita bahas tentang solusi yang bisa diberikan dari perusahaan terhadap keluhan yang diterimanya itu apa. Dan bahkan ini kan merupakan hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar ketika mengelola sebuah keluhan. Karena keluhan itu akan bisa diterima ketika memang dari perusahaan memberikan solusi atas keluhan itu. Coba kita ingat kembali bahwa pada pemasaran dasar itu, adanya pemasaran, ya kan? Itu kan kita akan memenuhi want and need. Kita akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Ketika sekarang konsumen punya permasalahan tentang produk yang dipakainya, ya kan, atau tentang yang lainnya ya, terkait tentang fitur, terkait tentang layanan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita akan bisa memberikan solusi yang mestinya nanti harapannya adalah akan mampu kembali mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, teman-teman pembelajar yang saya banggakan, kita akan mulai bicara tentang keluhan-keluhan pelanggan, dan kita akan sampaikan tentang definisi konseptual dulu sebetulnya keluhan pelanggan itu apa. Dan pada pertemuan yang ke-10 ini kita tidak akan bicara banyak tentang teori-teori ya, mohon maaf, nanti teman-teman bisa baca di literasi yang lainnya. Tapi di pertemuan 10 kita akan bicara tentang pendekatan-pendekatan praktisi, mulai mengenal adanya keluhan sampai bagaimana mengelola keluhan itu. Dan nanti pada pertemuan yang ke-10 ini kita juga akan sampaikan satu kasus, ya kan? Satu case yang terkait tentang keluhan pelanggan, dan juga akan saya sampaikan
terkait dengan satu riset ya, penelitian yang membahas tentang keluhan pelanggan. Terutama satu variabel yang ada di dalam riset itu adalah tentang service recovery paradox, ya kan? Dan di akhir pertemuan yang ke-10 ini nanti teman-teman akan kita kasih satu tugas, di mana tugas itu nanti terkait dengan bagaimana konsumen menyampaikan keluhan dan apa yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan keluhan yang telah disampaikan, atau bicara tentang solusi yang ditawarkan, solusi yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, kalau kita bicara tentang definisi konseptual dari keluhan pelanggan, sebagaimana yang ada di slide, teman-teman bisa sambil baca di situ. Prinsipnya ketika kita bicara keluhan, terutama keluhan dari pelanggan itu kan kita bicara tentang ungkapan emosional. Ungkapan emosional. Nah, kalau kita bicara dari satu kata ungkapan dan emosional, kata yang kedua. Emosional itu kan biasanya cenderung sifatnya spontan dan cenderung yang sifatnya itu negatif. Nah, kalau kita bicara tentang ungkapan emosional, berarti kan ungkapan yang muncul karena apa? Karena adanya ketidakpuasan ya. Saya ulangi, ungkapan emosional adanya sesuatu yang tidak dapat diterima. Nah, kalau kita bicara di konsep marketing, kalau kita bicara di konsep pemasaran, segala sesuatu yang tidak bisa diterima itu kan bisa kita artikan ke dalam satu hal yang namanya ketidakpuasan. Ya kan? Ungkapan atas ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan itu apa? Tadi sudah saya sebut di pengantar. Ketidakpuasan itu bisa karena produk yang dipakainya, atau ketidakpuasan itu muncul ya, atau ketidaksesuaian itu muncul dari yang lainnya. Yang lainnya itu tadi bisa di harga. Oh, misalkan tentang strategi penetapan harga, atau harga yang sifatnya itu berubah-ubah sehingga konsumen merasa dirugikan, atau harga itu yang merasa mahal, atau ketidaksesuaian antara tingkat harga dengan manfaat yang diterima oleh konsumennya sehingga muncul keluhan di situ. Atau mungkin yang lainnya tadi, mungkin karena iklannya ya, iklan yang diterima itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini yang menarik, nanti akan kita bahas. Karena apa? Iklan itu kan sering kita lihat, iklan itu sering kita jumpai, kadang kan terlalu bombastis. Kenapa? Kalau iklan yang terlalu bombastis, iklan yang terlalu mengada-ada, padahal kalau kita pernah bicara di marketing dasar itu, kita bicara iklan itu kan berarti kita bicara janji. Apa yang terjadi ketika janji yang kita buat, janji yang kita lontarkan itu justru kita tidak bisa menepatinya? Pasti yang muncul adalah kekecewaan. Pasti yang muncul adalah satu hal yang tidak bisa diterimanya. Pasti yang muncul adalah ketidakpuasan. Atau mungkin selain dari produk, selain dari harga, selain dari promosi, salah satunya tadi di iklan, yang berikutnya mungkin juga di saluran distribusi yang dipakai. Prosesnya lambat misalkan, atau mungkin juga di kemasan. Kemasan yang mungkin tidak begitu bagus, kemasan yang mudah rusak misalkan, atau mungkin di layanan servis kan. Apalagi kalau kita bicara tentang jasa, sudah kita sebut kemarin, jasa tidak hanya bicara tentang product, price, place, promotion, tapi bicara tentang people, bicara tentang proses, bicara tentang physical evidence. Produknya sih oke, ya kan, kemudian harganya juga sesuai, tetapi di sisi yang lainnya adalah di pelayanan. Pelayanan dari siapa? Pelayanan dari sales force-nya. Pelayanan dari siapa? Pelayanan dari pramuniaganya. Atau mungkin tadi dari apa? Dari fasilitasnya, dari infrastrukturnya, dari tempatnya yang kurang bersih misalkan, atau sirkulasi udaranya tidak begitu bagus misalkan, atau penerangannya yang terlalu gelap misalkan, atau yang lainnya. Nah, sehingga dari beberapa yang sudah saya sebut itu yang bisa memotivasi munculnya adanya keluhan-keluhan dari konsumen atau keluhan-keluhan dari pelanggan. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana sikap, bagaimana reaksi dari perusahaan ketika memang nanti ada keluhan-keluhan dari konsumen itu. Teman-teman pembelajar, itu kalau kita bicara tentang definisi konseptual ya dari keluhan pelanggan. Nah, di materi yang ke-10, pertemuan yang ke-10 ini capaian pembelajaran kita, ya kan? Capaian pembelajaran kita yang pertama, setelah kita belajar bersama tentang keluhan pelanggan itu,
nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi perilaku keluhan konsumen. Yang kedua, ya kan, mahasiswa mampu untuk mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana cara mengantisipasi ketika memang muncul keluhan, ya kan? Kemudian yang berikutnya, bagaimana nanti mahasiswa mampu memberikan contoh keluhan. Nah, nanti yang ditugas mahasiswa adalah salah satunya bagaimana mahasiswa mampu memberikan contoh keluhan, sampai yang terakhir di learning outcome materi yang ke-10, pertemuan yang ke-10, ya kan? Mahasiswa mampu menjelaskan dan meng-create dari contoh keluhan itu sampai berusaha memberikan solusi atas keluhan dari konsumen. Ini learning outcome, ini capaian pembelajaran dari pertemuan yang ke-10 dan materi yang ke-10. Oke, kita lanjutkan teman-teman pembelajar. Sekarang kita lanjutkan tentang mengapa sih konsumen, mengapa sih pelanggan kok bisa mengeluh. Di awal sudah saya sampaikan sebetulnya ketika konsumen itu bersedia untuk memberikan keluhannya, itu tidak sepenuhnya buruk, itu tidak sepenuhnya negatif. Karena ada beberapa kemungkinan kan, ketika konsumen itu tidak puas dengan produk, tidak puas dengan layanan dan lain sebagainya, itu kan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Keluhan kan bukan satu-satunya. Kalau menurut saya, ketika konsumen itu bersedia memberikan keluhan, itu kan berarti masih ada kepedulian dari konsumen. Yang berbahaya itu apa? Yang berbahaya ketika konsumen tidak puas, dia tidak mengeluh, dia tidak menyampaikan keluhannya kepada kita, tetapi justru dia menyampaikan keluhannya kepada orang lain. Apalagi di marketing 4.0, bisa saja konsumen menyampaikan keluhannya, ketidakpuasannya dengan menggunakan electronic word of mouth, e-worm misalkan. Itu kan dampaknya lebih parah terhadap perusahaan, itu kan dampaknya lebih parah terhadap pemasar. Atau kemungkinan yang berikutnya adalah ketika ada konsumen yang tidak puas itu, dia tidak peduli lagi. Kalau nggak peduli berarti dia tidak akan bersedia mengeluh, dia tidak mau cerita ke siapa-siapa, tapi dia langsung meninggalkan produk kita. Berarti dia langsung beralih ke produk pesaing kita. Loh, ini kan berbahaya. Jadi teman-teman pembelajar, dalam kasus sebuah perusahaan, ketika memang hari ini ada konsumen beli, kemudian waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan tidak ada komplain, bukan berarti tidak ada komplain itu dia puas, belum tentu juga kan. Kalau tidak ada komplain kemudian dia melakukan pembelian ulang, meningkatkan kuantiti pembelian, ya bisa jadi memang dia puas. Tapi kalau hari ini beli kemudian lama nggak muncul, ya kan, nggak pernah ngasih keluhan, tapi tiba-tiba menghilang dan tidak datang kembali untuk melakukan pembelian ulang, dan dia tidak mau dan tidak bersedia mengadvokasi kepada orang lain, tentunya advokasi positif, ya berarti dia tidak puas, tetapi dia tidak bersedia memberikan keluhan. Nah, berarti yang bisa kita lakukan, keluhan akan kita terima dan keluhan mestinya akan kita kelola dengan baik. Karena ketika kita bersedia menerima keluhan dan kita mampu memberikan solusi atas keluhan itu, harapannya nanti justru akan meningkatkan kepuasan dan meningkatkan customer loyalty. Nanti akan saya kasih contoh satu riset. Dan ada fenomena di Singapore Airlines dan juga mungkin di Odakyu ya nanti. Nah, mengapa konsumen itu mengeluh, ya kan? Ada 2 tujuan utama sebetulnya ketika konsumen itu bersedia untuk menyampaikan dan memberikan keluhannya, teman-teman. Yang pertama apa? Yang pertama, ya kan, mengapa konsumen itu mengeluh? Karena dia pengen menutupi kerugian secara ekonomi. Maka dia ngeluh, maka dia komplain. Dia merasa rugi, produknya nggak sesuai, ya dia berusaha untuk menutupi kerugian secara ekonomi. Bisa minta perbaikan atas produk itu, bisa minta ganti produk yang baru, atau mungkin juga bisa minta uangnya kembali. Ya kan? Ini kan tujuan yang pertama ya. Tujuan pertama kenapa konsumen itu memberikan keluhannya, menutupi kerugian secara ekonomi. Apa yang saya sebut tadi, kalau hanya memang minta kembalian uang, kalau hanya
minta produknya diperbaiki, ya kan? Atau minta ganti produk baru, itu sih mungkin nggak begitu masalah bagi perusahaan karena itu sebagai sebuah akibat. Tapi kalau sudah melakukan upaya-upaya kerana hukum, melakukan tuntutan, nah itu kan yang agak-agak berbahaya. Ini teman-teman ya, yang pertama mengapa konsumen mengeluh, karena dia pengen menutupi kerugian secara ekonominya ya dengan beberapa cara tadi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman. Yang kedua adalah membangun citra diri sebetulnya. Karena biasanya keputusan pembelian kan ada hubungannya dengan citra diri. Ya kan? Mungkin dia nanti bisa menceritakan kepada orang lain baik melalui WOM atau melalui e-WOM. Ini dua tujuan utama kenapa konsumen itu bersedia untuk menyampaikan dan memberikan keluhannya. Ya ini. Nah kemudian yang berikutnya kita akan sampaikan tentang faktor-faktor apa sih yang sebetulnya mempengaruhi konsumen itu sampai mengeluh atas produk atau yang lainnya ya. Nah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keluhan bagi seorang konsumen itu diantaranya apa? Ketika ketidakpuasan meningkat. Tadi udah kita sebut berkali-kali kan. Ketika yang diterima tidak sesuai, ketika harapannya tidak sesuai, ya kan? Ketika value yang diterimanya tidak sesuai, ketika iklan yang pernah dilihat ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang diterimanya, atau iklan tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan ketika menumpuk, ketidakpuasan itu semakin tinggi, itu biasanya akan mempengaruhi konsumen melakukan keluhannya. Konsumen akan memberikan keluhannya. Yang pertama tadi apa? Ketidakpuasan yang semakin meningkat akan memicu munculnya keluhan. Yang kedua sikap mengeluh yang meningkat. Yang ketiga adalah manfaat mengeluh meningkat. Nah, ketika memang konsumen itu berasumsi kalau saya memberikan keluhannya ini kan harapannya tadi kan yang pertama, tujuan yang pertama akan terpenuhi. Ya kan, secara ekonomi mungkin dia akan mendapatkan ganti, ya kan? Ini berarti manfaat mengeluh itu meningkat. Kemudian perusahaan disalahkan atau produk yang penting bagi konsumen. Ketika produk itu semakin penting bagi konsumen, ya kan? Ketika produk itu semakin penting bagi pelanggan, biasanya itu akan semakin kuat memicu pelanggan itu untuk memberikan keluhan-keluhannya. Tapi kalau produk-produk yang mungkin tidak begitu penting, tidak mampu mengantarkan benefit yang tinggi bagi pelanggan, bagi konsumennya, ya mungkin dia akan abai. Wah, ngapain juga saya harus memberikan keluhannya, ya kan? Karena yang produknya ini bagi konsumen tidak begitu penting. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi keluhan. Ada ketidakpuasan yang semakin meningkat, sikap mengeluh yang juga semakin meningkat, manfaat mengeluh meningkat, perusahaan disalahkan, dan produk itu semakin penting bagi pelanggan, semakin tinggi juga akan mempengaruhi munculnya keluhan. Nah, sekarang kita akan fokus membahas dari faktor yang pertama. Apa tadi faktor yang pertama adalah ketidakpuasan yang meningkat. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggan. Teman-teman, saya kasih ilustrasi yang seperti ini kan. Ya. Ketidakpuasan yang semakin meningkat akan akan merupakan faktor yang bisa memicu munculnya keluhan. Berarti kita bicara tentang rumus dari customer satisfaction kan, yang sudah pernah kita bahas berkali-kali. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata kepuasan konsumen. Ya kan, karena itu merupakan salah satu tujuan dari aktivitas marketing. Ya kan, membangun customer satisfaction. Customer satisfaction itu kalau saya buat formula atau saya buat rumus kan, customer satisfaction itu akan muncul minimal ketika E itu adalah ekspektasi atau harapan sama dengan kinerja dari produk, dari layanan yang diterima. Ini tingkat yang paling rendah dari customer satisfaction. Nah, kemudian dari formula ini, dari rumus ini, CS sama dengan E sama dengan K, kan sebetulnya bisa kita modif lagi kan. Ya harapan konsumen itu kan mestinya K-nya itu kan jauh lebih besar daripada E-nya. Ya, bahkan semakin besar K
dibandingkan dengan E itu kan CS-nya akan semakin meningkat. Customer satisfaction-nya akan semakin meningkat kan. Ini kalau kita bicara tentang formula atau rumus dari customer satisfaction. Nah, kemudian kita tekankan lagi. Kita fokus lagi sekarang dari CS, E dan K, sekarang kita bicara tentang E atau ekspektasi atau harapan. Di awal saya sebut, keluhan itu bisa muncul kan tidak tiba-tiba. Konsumen tidak akan melakukan keluhan kalau dia kan tidak akan menerima sesuatu yang tidak sesuai kan. Dia tidak akan ngeluh ketika memang dia itu puas. Nah, maka kita bicara tentang harapan, ekspektasi. Harapan itu apa dan harapan itu munculnya dari mana? Ini kan yang sangat penting, harus kita pahami sebagai seorang pemasar. Harapan kan? Tadi tak sebut harapan, ekspektasi, harapan konsumen justru yang paling besar itu terbentuk karena adanya iklan. Ya mestinya dengan melalui berbagai macam media iklan yang sekarang ada. Yang awalnya kita belum ngerti tentang benefit produk, yang awalnya kita belum ngerti tentang product knowledge-nya, yang awalnya kita tidak ngerti tentang value yang pengen dihantarkan, tapi gara-gara kita lihat iklan dari produk itu, kita lihat dari layanan itu, kita jadi ngerti kan. Oh, dengan produk ini akan mampu menghantarkan benefit ini, dengan layanan ini akan menyebabkan ini. Nah, ketika iklan bisa diserap oleh konsumen, sehingga akan terbentuk satu harapan di benaknya konsumen, maka itu yang akan menjadi dasar utama nanti konsumen itu akan melakukan keluhan atau tidak. Karena kan tadi E itu kan merupakan indikator utama untuk menentukan apakah dia itu CS atau tidak. Maka teman-teman pemasar, perusahaan mesti berhati-hati ketika memang membangun sebuah ekspektasi melalui media-media iklan. Di awal tak sebut, karena iklan adalah janji. Kalau memang kita mau memberikan janji ya mesti kita mesti kita pahami dulu lah. Kira-kira ini kita mampu nggak memenuhi janji itu? Kalau kita tidak bisa, kalau kita tidak mampu memenuhi janji itu, ya jangan membuat janji yang seperti itu. Itu akan menjadi bumerang bagi kita. Berarti apa kesimpulannya? Bahwa sebetulnya sumber utama keluhan itu kan justru dibangun oleh pemasar, sumber utama keluhan itu dibangun oleh perusahaan. Dari mana? Dari iklan. Selain dari iklan, mungkin bisa dari info pesaing. Wah, ini kan pesaing pun kadang bisa memberikan atau membangun harapan di benaknya konsumen. Atau mungkin dari word of mouth, dari cerita banyak orang. Orang yang ceritakan tentunya orang yang puas kan. Cuma kan perbedaannya, kalau saya puas mengkonsumsi produk A, belum tentu orang lain nanti akan puas mengkonsumsi produk A. Kalau saya puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan A, belum tentu orang lain yang saya rekomendasikan akan puas dengan layanan yang sama. Ketika saya puas dengan kalau saya puas dengan infrastruktur, kalau saya puas dengan tempat yang diberikan, yang disediakan untuk saya, kemudian saya merekomendasikan kepada orang, kemudian saya bercerita kepada orang, kepada teman saya, belum tentu loh mereka juga akan puas. Nah, maka sekali lagi di antara iklan, di antara UAM atau EWAM, di antara informasi pesaing, itu kan yang akan membangun harapan. Nah, mestinya kan harapan itu akan dipenuhi oleh para pemasar. Setelah pemasar mampu membangun harapan melalui iklan, tugas berikutnya adalah bagaimana mewujudkan harapan itu. Ketika perusahaan pemasar memberikan janji, bagaimana sekarang saatnya mereka bisa menepati janji itu. Maka berhati-hati dengan iklan, karena kadang iklan di awal tersebut kadang terlalu bombastis dan lain-lain. Saya kasih satu contoh ya, sekali lagi ini contoh aja kan. Contoh ini kan iklan. Ya, bagi siapapun yang sekarang merasa merasa gemuk atau gendut misalkan kan, dia kan pengen langsing. Nah, ketika dia pengen langsing, dia butuh dan pengen langsing, ya kan? Kemudian dia lihat iklan yang kayak gini kan, wah dia berharap nih, dia akan
apa ya, berat badannya akan turun 2 sampai 5 kilogram dalam 20 hari. Oh, berarti kalau 40 hari berarti bisa turun sampai 10 kilo. Nah, seperti itu kan. Nah, berarti kan ini harapan. Yang awalnya saya nggak ngerti kalau produk itu bisa menyebabkan menurunkan berat badan sampai sekian kilo, gara-gara saya lihat iklan jadi ngerti saya. Terbentuklah sebuah harapan, terbentuklah sebuah ekspektasi di situ. Halal loh. Ini kan juga membangun sebuah harapan, mengkonsumsi obat pelangsing yang halal, kemudian syariah kan. Saya nggak ngerti obat pelangsing syariah seperti apa konsepnya. Kemudian merupakan top apa ya, top 500 Asia brand, merupakan brand yang cukup ternama lah di Asia. 500 brand yang ternama di Asia misalkan. Kemudian mungkin dapat izin dari BPOM dan lain-lain. Nah, dari sini kan akan terbentuklah sebuah harapan. Ini kan janji kan. Nah, tinggal bagaimana pemasar perusahaan memenuhi harapan itu atau menepati janji itu. Ini kan contoh. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika memang janji yang diberikan, harapan yang dibangun sendiri oleh perusahaan itu tidak mampu dipenuhinya? Karena tadi kan karakteristik dari pelanggan itu kan macam-macam. Karena kan tidak bisa membangun sebuah konsep customer satisfaction secara general kan nggak bisa. Di satu sisi untuk kelompok ini puas, di satu sisi kelompok yang lainnya tidak, ya kan? Nah, maka kemungkinan besar itu kan akan muncul keluhan. Nah, maka kita mesti melakukan satu hal yang namanya antisipasi kan. Kalau memang nanti ada keluhan, apa yang bisa kita lakukan? Yang sering kita lihat teman-teman belajar, salah satunya perusahaan-perusahaan memberikan nomor call center, layanan telepon bebas pulsa misalkan. Harapannya apa? Itu merupakan merupakan satu media komunikasi yang bisa digunakan oleh konsumen untuk menyampaikan keluhannya. Maka dikasih layanan nomor telepon bebas pulsa. Maksudnya apa? Maksud dan tujuannya agar konsumen itu bersedia untuk memberikan keluhannya. Kalau suruh bayar ya mungkin nggak mau, dia ada merasa dirugikan, tidak puas, kok masih suruh nelpon, bayar ngapain juga. Maka disediakan layanan telepon bebas pulsa misalkan. Atau kita kasih contoh yang konvensional misalkan ketika kita berada di rumah makan, di warung, biasanya dekat kasir ada tulisan. Ketika Anda puas sampaikan orang lain, ketika Anda tidak puas sampaikan ke kami itu. Sebetulnya itu kan merupakan satu strategi, merupakan satu upaya. Ketika memang Anda tidak puas, ketika Anda ngeluh, jangan dibawa kemana-mana. Ketika ngeluh segera sampaikan ke kami itu kan. Nah, itu kan berarti satu upaya mengantisipasi adanya keluhan-keluhan dari konsumen, keluhan-keluhan dari pelanggan. Nah, itu kan merupakan satu reaksi. Ya kan? Tapi kalau memang nanti perusahaan AB ya, yang terjadi mereka akan meninggalkan produk kita. Akan lari dia. Ya kan? Nah, ini reaksi dari perusahaan. Tadi apa yang terjadi ketika memang kita tidak bisa menerima keluhan, kita tidak bisa memberikan solusi atau menaruhkan solusi atas keluhan itu, ini kan yang terjadi. Yang terjadi konsumen itu punya perilaku namanya exit behavior. Dia akan lari meninggalkan produk kita. Ya meskipun kadang tidak langsung lari kan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dia akan mengurangi kuantiti pembelian produk kita. Dan yang kedua dia lari meninggalkan produk kita. Ya kan? Maka di bawah slide saya tulis kan. Reaksi dari konsumen itu kan bisa ketika tidak puas dia bisa mengeluh. Ya, mengeluh kepada produsen, mengeluh kepada pemasar, mengeluh kepada perusahaan. Ketika memang dia merasa mendapatkan solusi, dia akan kembali mengeluh untuk kembali, atau mengeluh tapi nggak kembali, ya kan? Dia tidak puas, dia sudah bersedia memberikan keluhannya, tapi responnya nggak bagus dan perusahaan tidak bisa memberikan solusi atas keluhannya itu, podo wae kan? Maka mengeluh tapi tidak untuk kembali. Atau yang ketiga adalah tanpa mengeluh dan menghilang, tadi sudah saya sebut. Ya, karena ada keputusasaan, ngapain saya nanti ngeluh-ngeluh ya kan? Kalau toh nanti memang nggak ada respon dan lain. Ya kan ada tiga kemungkinan ya. Mengeluh untuk kembali, mengeluh tapi tidak kembali, dan tanpa mengeluh dan akhirnya menghilang.
Di gambar yang samping ini, tapi abaikan angka-angka ini hanya ilustrasi saja. Saya ibaratkan database pelanggan kita itu kan di bejana. Ya, bejana yang kita isi air itu adalah pelanggan kita, air adalah konsumen kita. Kalau kita tidak mampu memberikan layanan yang bagus, bahasa saya, kalau kita tidak mampu memberikan layanan kelas 1 misalkan kan kemungkinan besar mereka akan lari meninggalkan kita. Nah, meninggalkan kita atau lari kan saya ibarat dengan bocor ini kan, bocor. Nah, kalau kebocorannya banyak, semakin gede tingkat bocornya itu kan berarti semakin besar air yang keluar. Semakin banyak keluhan, semakin besar juga kita tidak bersedia memberikan solusi atas keluhan itu, berarti kan akan semakin banyak pelanggan yang meninggalkan kita. Padahal banyak riset yang telah membuktikan bahwa biaya yang digunakan untuk mencari pelanggan baru itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Meskipun kita cari pelanggan baru terus, pelanggan baru berdatangan, tetapi kalau pelanggan yang lama itu menghilang kan kita akan kehabisan energi, kita akan kehabisan biaya di situ. Dan tidak hanya kita kehabisan energi dan tidak hanya kehabisan biaya, tapi ada satu efek yang lebih membahayakan. Semakin banyak yang tidak puas, semakin banyak yang berperilaku exit behavior ini, justru yang kita khawatirkan adalah semakin banyak cerita negatif yang akan disampaikan oleh pelanggan yang meninggalkan kita. Itu kan dampak yang lebih berbahaya. Kalau hanya satu orang meninggalkan produk kita, dia hanya cerita ke satu orang, selesai. Tapi kalau ada 100 orang yang meninggalkan produk kita, bisa jadi dia akan menceritakan kepada 100 orang. Kan berbahaya. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemasar, ya kan? Nah, maka perusahaan pemasar mesti melakukan antisipasi terhadap keluhan-keluhan yang muncul dari konsumen. Antisipasi yang dilakukan bisa saja upaya-upaya secara preventif, ya kan, dan juga kuratif. Preventif itu kita udah antisipasi, ya kan. Kalau ada keluhan nanti kayak gini strateginya, kalau ada keluhan nanti kayak gini cara memberikan solusinya dan seterusnya. Tapi ketika memang sudah terjadi ya berarti kita gunakan cara yang kuratif. Sudah terjadi ya mesti kita dengarkan keluhannya, ya kan? Bagaimana kita bisa menerima itu, bagaimana kita bisa menanggapi, bagaimana kita bisa memberikan respon yang bagus, bagaimana kita bisa memberikan solusi dan lain-lain. Maka di slide berikutnya teman-teman akan saya kasih cara untuk menangani keluhan ya. Karena memang ketika udah kuratif kan udah muncul nih. Ketika keluhan muncul kan mau nggak mau, suka nggak suka kita harus mengelolanya, ya kan? Nah, cara menangani pelanggan ada banyak versi ini. Nanti teman-teman bisa searching di Google ya, atau baca di beberapa riset penelitian banyak. Salah satunya yang ada di slide saya. Cara menangani pelanggan itu yang pertama dengarkan dan tunjukkan empati terhadap komplain. Kita dengarkan ya komplain-komplain dari pelanggan itu. Biarkan pelanggan menyampaikan masalah yang sedang ia hadapi dengan tuntas. Dan sebaiknya Anda tidak menyela. Biarkan dia cerita sampai selesai, sampai tuntas. Baru setelah tuntas nanti kita akan melakukan langkah yang kedua. Bagaimana kita bersikap sewajarnya namun tetap berwibawa. Sebisa mungkin ketika kita menerima keluhan-keluhan dari konsumen itu, ya kita kurangi penggunaan bahasa-bahasa yang terlalu kaku, yang terlalu formal. Sebaiknya kita gunakan bahasa yang santai sehingga pelanggan itu akan merasa lebih nyaman ketika pelanggan itu menyampaikan keluhannya kepada kita, ketika dia menyampaikan komplain kepada kita. Baru kita tawarkan satu solusi. Karena kan mereka komplain harapannya tadi kan ada solusi. Pastikan bahwa solusi yang Anda tawarkan pada pelanggan itu tidak merugikan kedua belah pihak, artinya tidak merugikan pihak perusahaan dan juga tidak merugikan pelanggan. Pelanggan sudah merasa rugi komplain, masa mau dirugikan lagi atas solusi itu? Berarti kalau solusi yang ditawarkan itu merugikan pelanggan atau konsumen, berarti konsumen rugi 2 kali. Ini semakin berbahaya. Kenapa? Konsumen akan semakin mengeluh. Waduh, kalau tahu gini ya saya kemarin nggak usah ngasih keluhan, nggak usah ngasih komplain itu kan. Maka solusi yang ditawarkan itu
sebisa mungkin tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, kemudian dari solusi itu bagaimana kita menindaklanjuti dari solusi yang kita tawarkan. Ketika pelanggan sudah memutuskan jenis solusi yang diambil yang tidak merugikan kedua belah pihak tadi, maka kita mesti punya komitmen bersama-sama. Ya kan? Komitmen bersama-sama untuk menindaklanjuti dari solusi yang pernah ditawarkan, solusi yang pernah disepakati. Hal ini akan membuat pelanggan merasa bahwa Anda serius. Kadang kan yang diragukan oleh konsumen adalah serius gak ini menangani keluhan, serius gak ini dalam memberikan solusi ini, serius dalam menangani masalah dan menjaga kepercayaan pelanggan. Ya, nah setelah itu mesti kita ada evaluasi, ada catatan khusus dari komplain itu, bagaimana reaksi dari pelanggan dan lain-lain. Nah, teman-teman, tadi di awal saya janji di pertemuan yang ke-10, materi yang ke-10 ini saya juga akan kasih contoh tentang recovery paradox, ya kan? Nah, ini sebenarnya satu kasus saja kan. Kasus ketika memang keluhan itu sudah tidak bisa dibendung, artinya keluhan itu sudah muncul secara preventif kita tidak mampu membendungnya, maka kuratif muncul. Nah, ketika udah muncul keluhan, kita udah lakukan beberapa penawaran tadi untuk memberikan solusi itu, ya kan? Dan kalau kita mampu memberikan solusi dengan bahasa saya adalah dengan sempurna, solusi yang disepakati bisa dijalankan, ada komitmen yang bagus di antara keduanya, maka justru nanti yang diharapkan akan mampu memberikan satu efek customer satisfaction, bahkan customer loyalty. Ini kan hal yang perlu kita bangun. Kalau awalnya puas, kemudian loyal, wajar. Tapi kan ketika terjadi keluhan, kita tidak bisa langsung putus asa. Masih ada cara tadi kan, masih ada cara. Kemudian dari cara itu, bagaimana kita membuat konsumen pelanggan yang awalnya itu tidak puas dengan layanan kita, dengan produk kita, dengan harga kita, dengan yang lain-lain, kita tawarkan solusi bisa diterima dan akhirnya justru dia akan puas dan bahkan loyal kepada kita. Maka disebut dengan service recovery. Bagaimana kita melakukan pemulihan pelayanan. Kenapa? Karena di awal kita dianggap gagal dalam memberikan pelayanan. Nah, ketika kita melakukan kegagalan dalam memberikan pelayanan, maka kita harus bersedia mampu memberikan pemulihan pelayanan. Maka disebut dengan service recovery. Dan ternyata ketika kita bisa menggunakan service recovery dengan bagus, banyak riset yang mengatakan bahwa justru itu akan mampu meningkatkan customer loyalty dibandingkan ketika kita itu tidak pernah melakukan kegagalan dalam memberikan pelayanan. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya di sini kan, yang kurva yang putus-putus ini kan, ya kan, putus-putus ini kan ketika kita memberikan pelayanan, ya kan, tapi tanpa mengalami kegagalan dalam pelayanan, maka tingkat customer loyalty-nya kan di sini kan. Sementara kalau kita pernah mengalami kegagalan dalam memberikan pelayanan di sini, kurva yang ini kan. Nah, ini kan kita lihat trennya kan turun kan, customer loyalty-nya turun ketika kita gagal. Tapi kita mampu memberikan solusi atas kegagalan dalam memberikan pelayanan dengan menawarkan solusi tadi, disebut dengan service recovery itu. Justru ini akan mampu membangun tingkat customer loyalty yang lebih tinggi dibandingkan di sini. Ini kan? Sehingga ada gap yang cukup jauh di sini. Nah, ini kan kasus tentang service recovery paradox. Ini kan menarik. Hal yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh para pemasar atau perusahaan yang awalnya tidak puas, ngeluh, kita kasih solusi, ya kan? Bahkan nanti justru dia akan meningkatkan loyalitas dibandingkan dengan dia
atau perusahaan itu tidak pernah memberikan kegagalan dalam pelayanan. Ini contohnya ya, saya ambil satu artikel nih. Ya, satu artikel yang saya download, ya kan? Ini judulnya meningkatkan loyalitas pelanggan dengan memanfaatkan kekecewaan pelanggan. Berarti apa, kecewa itu bukan akhir dari segalanya. Kecewa masih bisa kita manage. Bagaimana kita merubah kecewa itu agar dia justru meningkatkan loyalitas. Dengan tadi kan, dengan strategi service recovery paradox tadi. Ya kan? Nah, ini halaman yang pertama ya. Kemudian saya lanjut ke halaman yang kedua sini. Karena di sini ada contoh ya. Halaman kedua itu. Contohnya ketika ada kasus layanan di Singapore Airlines. Ya kan? Ada pramugari yang tidak sengaja itu menumpahkan minumannya, kopinya itu ke jasnya pelanggan, jasnya penumpang di situ. Bisa kita bayangkan kan, mesti penumpangnya marah-marah pasti kan. Dan bagi maskapai, mesti dia minta maaf. Pasti kan dia saat dia marah-marah ketika jasnya itu terkena minuman. Kemudian ya dari maskapai mesti minta maaf. Tapi di luar dugaannya konsumen, di luar dugaannya pelanggan itu kan, ketika dia turun di kota tujuan, ya ketika pesawat itu mendarat, di sana disambut di manajemennya maskapai itu, kemudian dia ganti jasnya dengan jas yang baru, warna yang sama, model yang sama. Dan apa yang terjadi? Justru berangkat dari ketidakpuasan, justru berangkat dari kekecewaan tadi. Dia punya tingkat loyalitas yang sangat tinggi. Artinya ketika kemanapun dia pergi, keluar kota, keluar provinsi, keluar negeri kan, selama ada maskapai Singapore Airlines, dia akan gunakan itu. Ini kan satu contoh kan. Atau contoh yang lainnya adalah di Odakyu ya. Odakyu ini kasusnya di Jepang, teman-teman bisa pelajari. Atau saya kasih contoh yang lainnya, ya kan? Ini kalau kita bicara tentang service recovery. Ini ada riset dari Nur Hayati, ya di satu jurnal ya. Ini ngambil judul pengaruh service recovery pada kepuasan pelanggan. Studi kasus Auto 2000 di Bandung. Di riset ini kan bicara tentang bagaimana pengaruh service recovery pada kepuasan pelanggan. Hampir sama dengan kasusnya yang pertama tadi kan. Dan salah satu paradigma yang ditulisnya kan di risetnya Nur Hayati itu kan ada paradigma diskonfirmasi harapan. Kan kayak gini yang saya bahas tadi kan. Ya kan? Ada kinerja yang diharapkan, ya tadi ekspektasi, ada kinerja yang dirasakan. Ya K kalau saya sebut tadi, di sini adalah P. Kan membandingkan antara E dan P. Kalau saya sebut antara E dan K tadi kan. Untuk bisa mengatakan dia itu CS atau tidak. Ya kan? Ketika P, jadi kan, ketika K bahasa saya lebih tinggi daripada E, yang muncul adalah positif diskonfirmasi. Berarti apa? Dia puas. Ya kan? Ya kan? Bahkan sangat puas ini ketika K bahasa saya sama dengan E, ya kan? Ini kan puas tapi minim. Tapi ketika P atau K bahasa saya tadi lebih kecil dari E, kan yang muncul adalah negatif diskonfirmasi. Yang muncul adalah ketidakpuasan. Di sini kan netral tadi kan. Karena kita hanya mampu mengantarkan apa yang kita janjikan, netral. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang istimewa di situ. Nah, ini contoh riset ya. Nah, kemudian teman-teman, sekarang yang terakhir yang saya sampaikan tadi di pertemuan ke-10 ya. Ada tugas yang pertama, teman-teman mahasiswa nanti bisa berikan satu contoh apa yang Anda lakukan ketika Anda tidak puas terhadap layanan perusahaan. Ini kemudian mengapa demikian? Yang kedua, ya kan, teman-teman juga harus sampaikan, ceritakan tentang bagaimana respon dari perusahaan terhadap keluhan yang Anda sampaikan. Dan yang ketiga, yang perlu Anda jelaskan nanti adalah bagaimana respon Anda terhadap solusi yang ditawarkan. Apakah akan mampu membangun kepuasan atau bahkan semakin meningkatkan loyalitas. Nah, tugas ini
teman-teman nanti tolong bisa dikerjakan. Batas waktunya adalah pada saat ujian akhir semester ya. Nanti akan saya share di Google Classroom dan nanti jawabannya juga bisa Anda kirimkan lewat Google Classroom. Teman-teman pembelajar, ini yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan yang ke-10, materi yang ke-10 tentang keluhan konsumen. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa ada beberapa yang belum jelas, silakan kita atau saya tunggu diskusinya di LMS. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.